Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat kajian budaya, saat ini kita akan membabar keris yang termasuk unik, antik, dan langka. Kita lihat pada panetes ujungnya, ya. Keris ini termasuk keris yang unik, antik, dan langka. Bagian atas bilah kita lihat model yang mengeluk seperti itu. Keris dengan model seperti itu dinamakan dengan keris dengan dapur uruping dilah atau damar murup. Keris uruping dilah atau damar murup adalah dapur keris luk 1 yang tergolong langka. Rincikan pada keris ini antara lain gandek polos, pijetan, tikel alis, dan greneng. Bilah keris uruping dilah berukuran sedang dan lurus, tapi pada puncak bilahnya terdapat luk 1 yang menyerupai nyala api sebagai ciri khas dari keris ini. Ada juga yang menggolongkan keris uruping dilah dalam dapur keris lurus. Selain keris uruping dilah seperti yang diuraikan baru saja itu, ada juga keris uruping dilah yang lain. Misalnya keris uruping dilah luk 3 dan keris uruping dilah yang dikombinasikan dengan dapur keris yang lain, seperti keris sempaner uruping dilah, keris jalak uruping dilah, dan lain sebagainya. Uruping dilah atau damar murup artinya nyala lampu atau lampu yang menyala, karena pada zaman dahulu masih menggunakan lampu dari nyala api atau lentera yang kemudian digambarkan pada bentuk sebilah keris yang di bagian ujungnya berluk 1 menyerupai nyala api. Terkait dengan filosofi dari keris uruping dilah ini, bahwa keris uruping dilah atau damar murup mengandung makna filosofi yang sangat dalam untuk mengingatkan kita agar selalu menjadi penerang bagi sesama dan lingkungan, agar dimanapun ketika kita berada itu akan selalu menjadi pribadi yang membawa terang atau manfaat bagi orang lain. Penerang yang dimaksud adalah bisa menjadi teladan dalam perbuatan, tindakan, dan ucapan yang baik, sebagaimana sifat lampu yang fungsinya untuk penerangan dalam kegelapan. Jadilah kita sebagai seorang yang mampu membawa pencerahan dan bermanfaat untuk orang lain. Menjadi penerang berarti juga menjadi orang yang bisa memberi pengaruh bagi lingkungan. Yang pasti ini adalah pengaruh yang baik dan positif. Bisa memperbaiki kesalahan, menyuarakan kebenaran, dan membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Intinya, keberadaan kita bisa bermanfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Sedangkan jika kita melihat sisi esoteri yang lebih dalam, atau sisi faktor X yang melingkupi pusaka dari dapur uruping dilah ini, maka dari segi tuah, keris uruping dilah atau damar murup dipercaya dapat membuat pemiliknya lebih berwibawa dan berkarisma, sehingga akan disegani serta dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Pemilik keris ini juga akan memiliki kehidupan yang terang benderang, jauh dari segala masalah dan kesulitan.
Demikian sedikit informasi terkait dengan keris dengan dapur uruping dilah. Pada intinya bahwa keris dengan dapur uruping bilah ini sangat baik sekali untuk dimiliki oleh orang-orang yang memang memiliki sifat watak dan karakter ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau dalam ajaran Islam, Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka hal ini berarti bahwa ketika kita mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, mampu menjadi penerang bagi kegelapan orang lain atau kegelapan di sekitar kita yang masih perlu kita berikan cahaya menuju kebaikan, menerangi lingkungan sekitar, maka itulah orang yang terbaik di sisi Tuhan. Oleh karena itu, orang yang terbaik bukanlah orang yang hanya hidup sendiri dan menafikan atau meniadakan lingkungan sekitarnya. Artinya orang yang baik akan selalu memiliki empati kepada lingkungan sekitarnya. Empati ini tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk Tuhan yang lain. Bahkan tidak hanya kepada benda-benda yang hidup atau makhluk yang hidup, akan tetapi juga kepada benda yang mati. Kita harus mampu memberikan kebaikan dan penerangan. Misalkan kepada hewan, hendaknya kita mampu untuk terus menjaga, mengembangkan agar hewan tersebut tidak punah. Kepada tumbuh-tumbuhan, kita harus mampu menjaga, melestarikan, dan terus mengembangkan tumbuh-tumbuhan agar bisa hidup dengan baik. Dan akhirnya, karena kita mampu memberikan kemanfaatan kepada tumbuhan dan hewan, maka itu semua juga akan bermanfaat untuk kita sebagai manusia yang akan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tidak hanya kepada makhluk yang hidup, akan tetapi juga kepada benda-benda yang mati. Misalkan tanah atau pegunungan atau batu-batu, air dan lain sebagainya. Kita harus mampu untuk melakukan kebaikan kepada itu semua, tidak merusak hutan, tidak menebang pohon, tidak kemudian membuat kerusakan-kerusakan baik itu di tanah maupun di air. Sehingga dengan tingkah laku kita yang seperti itu, maka pasti apa yang ada di sekitar kita juga akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Oleh karena itu, pada intinya sebenarnya kita menjadi penerang atau menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan sekitar kita, itu secara otomatis kita juga menerangi diri kita sendiri. Inilah filosofi yang sangat dalam dari keris dengan dapur damar murub atau uruping dilah. Jadilah kita manusia yang mampu untuk menjadi lampu penerang. Keris ini memberikan motivasi kita untuk ajaran yang seperti itu. Keris damar murub termasuk keris pusaka yang sangat langka. Berbeda dengan pusaka-pusaka yang banyak ditemukan
pada umumnya seperti brojol, tilam upe, tilam sari dan sebagainya. Terima kasih. Salam.